Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih semangat buat belajar pengantar akuntansinya ya. Walaupun kepaksa ya, mudah-mudahan nanti tambah kesini jadi ikhlas ya. Untuk materi sampai UTS, Ibu kira selesai sampai ke penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa aja. Jadi nanti kalian belajar untuk UTS itu sampai materi ini ya. Untuk materi ini Ibu siapin tugasnya. Nanti kalian silahkan kerjakan tugasnya. Kalau bisa 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Biar kalian bisa yang pertama paham dulu bahasa Indonesianya, setelah paham baru deh kita pakai bahasa Inggris, soalnya kan kita sudah globalisasi ya, jadi kalian harus bisa beberapa bahasa, minimal 2 bahasa deh, Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Oke, di bab ini kita bakalan nerusin penjelasan Ibu yang kemarin terkait dengan jurnal penyesuaian. Bagaimana sih jurnal penyesuaian ini bisa sampai jadi laporan keuangan? Artinya ada siklusnya lagi. Nah, kita lihat di sini. Untuk neraca lajur ya. Jadi setelah bikin jurnal penyesuaian, kita siapin neraca lajur. Di neraca lajur itu ada nomor, ada nama-nama akun, lalu neraca saldo. Ini apa sih Bu neraca saldo ini? Neraca saldo ini kalian tinggal pindahin dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini adanya di pertemuan sebelum yang kemarin ya. Neraca saldo kalian sebelum penyesuaian masukin ke sini. Lalu ini penyesuaiannya kalian tinggal pindahin di jurnal penyesuaian yang tadi. Lalu neraca saldo secara penyesuaian itu kita sesuaikan dulu dari neraca saldo sampai ke penyesuaian, nanti kita taruh di sini debit atau kredit. Nah, disusun dari jurnal umum. Untuk neraca saldo, akun diurutkan berdasarkan urutan berikut, ada aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Nah, untuk penyesuaian sendiri, ini ada 2 kemungkinan, bisa tangguhan dan bisa akrual. Ini kan kalian tadi di materi sebelum ini kita sudah belajar bagaimana menjurnal penyesuaian. Nah, di sini tinggal kita kopikan lagi ke sini. Kalau ini neraca saldo, kita kopikan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk penyesuaian ini di jurnal penyesuaian kita masukin ke sini. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kita cari neraca saldo dan penyesuaian itu digabungkan dan akan disesuaikan di neraca saldo setelah penyesuaian. Biar lebih gampangnya kita lihat di sini ya. Ini neraca saldo yang pertama kita bikin setelah bikin jurnal terus buku besar, kan kita bikin neraca saldonya ya. Ini neraca saldonya guys. Habis itu penyesuaiannya dari mana? Ini penyesuaian dari jurnal penyesuaian. Ini kalian lihat nih, perlengkapan memiliki saldo debit 2000. Perhitungan fisik tinggal 760. Jadi perlengkapan senilai 1240-nya digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Ini soal masih kayak yang kemarin ya. Soal yang kemarin masih inget nggak? Yang kemarin kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, tinggal masukin di sini aja. Di jurnal penyesuaian masih inget nggak yang ini? Ibu liatin dulu ya, sebentar ya. Nih masih ingat nggak yang ini? Yang ibu bilang di sini ternyata tinggal sisa 760. Sementara awalnya dia saldonya berapa di neraca saldonya? Dia di neraca saldonya ada 2000 ya. Nah, 2000. Sisa 760 tinggal 1240. Berarti ini yang digunakan sebagai beban. Beban apa? Beban perlengkapan. Sehingga perlengkapannya berkurang 1240, yang artinya perlengkapan akhirnya itu 760. Nah, ibu nggak usah jelasin lagi yang ini karena sudah dijelasin di jurnal penyesuaian. Jadi
tinggal kita masukin aja ke sini. Tadi di jurnal penyesuaian kan, jurnal penyesuaiannya gimana tadi, masih inget gak? Jadi jurnal penyesuaiannya kan begini. Kalau yang kasus yang pertama, beban perlengkapan ya. Nih, beban perlengkapan di debit 1240, lalu perlengkapan di kredit 1240. Jangan lupa ini pakai A. Itu kan soal nomor A ya tadi. Lalu yang ini masih ingat kayak yang tadi, asuransi dibayar di muka yang 2.400 untuk 24 bulan, berarti sebulannya kan 100 ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya waktu tadi di jurnal penyesuaian gimana? Di jurnal penyesuaian kan beban asuransi 100, lalu ada asuransi dibayar di mukanya di kredit berkurang 100. Artinya di sini apa? Ini tinggal mindahin aja dari jurnal penyesuaian yang tadi, kita pindahin debit mana, kredit mana. Jangan lupa A, B, C, D yang itunya tuh sebagai ciri ini soal nomor berapa begitu ya. Jadi yang ini mindahin dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kalau ini mindahin dari jurnal penyesuaian, pindahin ke sini. Yang sewa diterima di muka 360, satu bulannya 120, masih ada dua bulan lagi, soalnya kan begitu ya. Jadi debitnya sewa diterima di muka, pendapatan sewa bertambah 120 begitu. Ini upah, berarti yang ini beban upah, utang upah ya. Terus yang ini pendapatan jasa, berarti ini piutang ya. Piutangnya 500, pendapatan jasa 500. Penyusutan, beban penyusutan ya, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Bu, ini kan nggak ada tadinya, kalian tinggal masukin aja. Walaupun nggak ada, jurnalnya tinggal ditambahkan saja. Nah, jadi di sini kita totalkan ya, debitnya berapa, kreditnya berapa, pasti sama, balance ya. Ini kalian pindahin dari jurnal penyesuaian, kalau ini pindahin dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Berarti keduanya ini ada di materi, ini di materi 5, ini di materi 6, sekarang kan materi 7 nih. Lalu neraca saldo secara penyesuaiannya gimana? Nah, caranya gini. Kita lihat, neraca saldo setelah penyesuaian itu menyesuaikan dari neraca saldo dan penyesuaian kan. Kita lihat nih, kas. Debitnya 2065. Penyesuaiannya ada nggak? Nggak ada. Langsung aja pindahin di sini 2065. Sekarang piutang usaha. Debitnya 2220. Penyesuaian ada? Ada. Berapa? 500. Ini debit. Kalau sama berarti ditambah. Ingat, kalau sama ditambah, kalau beda itu dikurangi. Misalnya debit sama debit tambah, debit sama kredit kurang, kredit sama kredit tambah, kredit sama debit kurang. Nah, ini 2220 tambah 500 jadi 2720. Posisinya tetap di debit. Perlengkapan, tadinya kan 2000 ya, masih inget gak? Ternyata jadi beban 1240, sehingga perlengkapannya tinggal apa? Berapa sisanya? 760. Jadi karena di sini debit, di sini kredit, artinya harus dikurangi. Jadi 760. 2000 kurangi 1240 jadi 760. Lalu kita lihat lagi yang asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 2400. Masih ingat kan tadi ini untuk 24 bulan ya. Ternyata di bulan ini sudah bisa dijadikan beban asuransi karena sudah terpakai 1 bulan. Jadi beban asuransinya mana? 100 nih, beban asuransi ini asuransi dibayar di muka. Nah, di sini kita lihat 2400 debit. Di sini ada nggak? Ada, tapi sebelah kredit artinya harus dikurangi. 2400 kurangi 100 sama dengan 2300. Ini di neraca saldo ada, di sini nggak ada, langsung pindah. Ini di neraca saldo ada, di penyesuaian nggak ada, langsung pindah. Nah, utang usaha 900, di penyesuaian nggak ada, tetap masukin di sini 900, sebelah mana? Kredit kan. Terus yang ini, sewa diterima di muka di kredit, neraca saldonya di kredit 360. Di penyesuaian dia adanya di sebelah debit kan, berarti dikurangi 360 kurangi 120. Berarti ini di sini debit apa kredit? Cari aja, lihat yang paling besar mana. Ternyata yang paling besar adanya sebelah kredit, berarti di sebelah kredit 240. Gitu.
yang lain. Nah, kalau yang ini tinggal mindah-mindahin aja karena di neraca saldonya kan belum ada, jadi pindah-pindahin. Ini debit, ini kredit, pasti balance ya. Ini balance, ini balance, ini pun balance. Begitu. Nah, di sini setelah kita bikin neraca saldo secara penyesuaian, kita bikin laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi ini untuk mencatat saldo pendapatan dan beban dari kolom neraca saldo. Sedangkan neraca ini untuk mencatat aset, kewajiban, ekuitas pemilik dan penarikan di kolom neraca saldo secara penyesuaian, lalu dimasukin ke neraca. Nah, ini neraca saldo secara penyesuaian kan tadi ya, yang 43200, masih ingat nggak yang tadi? Yang ini. Nah, 43400 ya. Kita lanjutin 43200. Oke. Kita lanjutin di sini. 43400. Laporan laba rugi itu apa? Mencatat apa tadi? Ibu bilang mencatat seluruh pendapatan dan beban-beban yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Cari pendapatan mana? Tak pendapatan, pindahkan, beban-beban, pindahkan, pendapatan, pindahkan. Ini coba lihat di sini. Nah, ini pendapatan semua, ini beban-beban semua. Digimanain? Catat hasilnya. Penjumlahan di debit berapa, di kredit berapa. Ibu nah atuh ini iya beda kan. Biasanya yang tadi kan semuanya balance, tapi di laporan laba rugi ternyata ini tidak balance. Yang membedakan apa? Kita lihat di sini. Ini 97, ini 16. Debit dan kredit lebih besar mana? Lebih besar kredit. Nah, kita lihat di kredit akun teh naon bae teh akun di kredit, ternyata yang di kredit itu pendapatan. Artinya pendapatannya lebih besar dibandingkan beban-beban. Kalau begitu laba apa rugi? Laba. Kalau misalnya bebannya lebih besar dibandingkan pendapatan, artinya debit lebih besar daripada kredit, artinya rugi. Kenapa? Beban-bebannya yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Ini tidak balance, gak apa-apa, gak usah pusing ya, mama baik ya, gak usah pusing. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini seluruh akun dari setelah neraca saldo secara penyesuaian selain pendapatan dan beban, pindahin semua ke sini. Pindahkan semua kecuali pendapatan dan beban-beban. Akhirnya kita dapat jumlah debitnya 336645, kreditnya 26440. Balance kah? Enggak. Tapi nih ya, antara debit kredit di laporan laba rugi dan debit kredit di neraca, perbedaannya atau selisihnya ini harus sama. Ya. Samanya apa? Nah, tadi kan 9755 16960 laporan laba rugi. Bedanya 7205. Ini kurangi ini hasilnya begini. Artinya lebih besar kredit kan, lebih besar pendapatan. Ya, jadi kita sesuaikan yang paling besar dulu. 97 sama 16 lebih besar 16. Masukin ke sini 16 960. Gimana caranya si 16 960 kurangi 9755? Jadi 7205. Ini juga sama 33 sama 24 lebih besar 33, berarti ini tulis 33645 33645. Di sini berapa dong penambahannya? 33645 kurangi 26440 sama dengan 7205. Sama enggak? Sama. Ini yang disebut laba bersih. Kenapa? Ibu bilang tadi apa? Kalau kreditnya lebih besar, artinya ini kan pendapatan dibandingkan debit yang isinya beban-beban, artinya pendapatan lebih besar dari beban-beban, itu namanya laba. Nah, laba bersih ini harus sama antara laba rugi dan neraca selisihnya. Ini sama ini cari paling besar masukin ke sini, ini sama ini cari paling besar masukin ke sini, cari selisihnya. Ini sama ini dan ini sama ini selisihnya berapa? 7205. Kalau kebalik gimana Bu? Yang paling besarnya di debit. Berarti kalau lebih besar debit artinya lebih besar beban-beban, artinya rugi begitu. Setelah ini kita baru ya bikin laporan laba rugi.
Net solution laporan laba rugi untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2005. Setiap angka di laporan laba rugi diambil dari kolom laba rugi di neraca lajur. Tadi kan ada kolom laba rugi ya. Nih yang ini. Nih, laporan laba rugi. Kolom ini, angka-angka ini, akun-akun ini semuanya kita pindahin ya. Pindahin kemana? Pindahin ke sini. Pendapatannya total, beban-bebannya total, sehingga laba bersih 7205. 7205. Kayak angka tadi ya. Iyalah, yang ini guys ya. 7205, 7205 itu laba bersihnya. Makanya pasti sama angkanya. Lalu setelah bikin laporan laba rugi, kita bikin laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik itu pertama modal awal ya, ditambah laba dikurangi prive atau penarikan sama dengan modal akhir. Itu paririmbonnya ya, itu rumusnya. Modal awalnya 25.000. Laba bersihnya tadi berapa? 7205 tambahin. Aya penarikan tuh aya 4.000 kita masukin, berarti dikurangi 32205 dikurangi 4.000 jadi 28205. Ini adalah modal akhirnya. Jangan lupa ini modal angka laba bersih ini ya diperoleh dari kolom debit neraca di neraca lajur atau di laporan laba rugi yang ini 7205. Nah, ini yang tadi ibu bilang modal akhir ini akan kita masukin di neraca di sebelah sini. Neraca atau laporan posisi keuangan ya. Jadi di sini kita lihat neraca itu ada aset, ada kewajiban. Aset itu harta kita semua, kewajiban di sini ada kewajiban. Maksudnya ini aktiva, ini pasiva. Aktiva ada aset aja, pasifanya ada kewajiban dan ekuitas pemilik. Asetnya kan ada kas, piutang. Ini masukin dari mana, Bu? Ini dari neraca ya. Neraca yang mana ini? Yang ini. Nah, ini dari sini kita masukin ke neraca. Tapi jangan lupa modalnya bukan modal yang ini, bukan. Ini kan modal awal. Modal yang dimasukin itu modal akhir yang ini. Nah, 28205 bukan yang ini. Kenapa? Karena kita sudah dapat laba bersih, ada juga penarikan kan begitu. Aset lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan. Aset tetapnya tanah, peralatan, ada penyusutan kan tadi ya, jadi setelah asetnya 29595. Kewajibannya ada utang usaha, utang upah, sewa diterima di muka tinggal 240. Tadinya berapa cing? 360 kan, tapi yang sebulannya kan udah diterima nih 100, udah dijadiin udah selesai 1 bulan 120, jadi tinggal 260 kan. Jadi total kewajibannya 1390, ekuitas pemiliknya 28205, bukan 25.000 Kade, bukan 25.000. 25.000 mah kan itu modal awal. Kalau ini 28205 dapatnya dari laporan ekuitas pemilik, yaitu dari modal awal ditambah laba bersih dikurangi apa? Prive ya. Jadi total kewajibannya total kewajiban. Total pasifanya, total kewajiban ini ditambah ekuitas pemilik jadi 29595. Sama enggak? Sama, balance. Ya. Setelah itu kita bikin jurnal penutup. Yang harus ditutup itu pendapatan, beban, laba rugi bersih, lalu penarikan pemilik atau price. Yang pertama itu kita debit akun pendapatan sebesar saldo dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Pendapatan berarti 16.960, ikhtisar laba rugi 16.960. Yang kedua, menutup akun beban ya. Akun bebannya, beban dulu semua dihitung, debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya beban-beban ini. Lalu yang ketiga, debitnya ikhtisar laba rugi ya,
Terus kreditnya apa? Kreditnya sebesar laba bersihnya 7205 modal 7205 ikhtisar laba rugi pada modal. Gening pada modal Bu, atau iya kan modalnya kan laba bersih itu pasti menambah modal. Kalau modal bertambah di sebelah kredit. Yang terakhir ada menutup akun prive. Akun prive berarti modalnya di debit, kreditnya prive. Kenapa modalnya di debit? Kan kalau prive itu mengurangi modalnya berkurang di sebelah debit, kreditnya prive. Jadi kalau ibu tulisin jurnalnya, berarti gini, ikhtisar laba bukan apa namanya, pendapatan pada ikhtisar laba rugi 16.960. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada beban-beban 9755. Yang ketiga berarti apa namanya? Nih yang ini ya. Ikhtisar laba rugi pada modal sebesar apa? Modal kan modalnya bertambah 7205 itu laba bersih. Kalau rugi gimana Bu? Balikin, berarti modalnya di sebelah debit 7205, kreditnya ikhtisar laba rugi. Berarti kan mengurangi modal, tapi karena sekarang posisinya laba, berarti modalnya di sebelah sebelah kredit 7205, debitnya ikhtisar laba rugi. Yang keempat, kita menutup prive. Prive itu berarti mengurangi modal kan, berarti modalnya 4.000 di debit, kreditnya 4.000 di penarikan atau with prive. Setelah itu ya, kita nih biar gampang kayak gini kan, pendapatan dulu di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya beban-beban. Lalu yang ini debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal sebesar laba bersih. Kalau rugi berarti balikin, modal yang di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang terakhir menutup akun penarikan, debitnya modal, kalau mengurangi modal kan. Kalau privo itu modalnya di debit, kreditnya penarikan. Setelah ini semua beres ya, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Jadi ini neraca saldo setelah penutupan ya. Tidak ada lagi yang namanya pendapatan, tidak ada lagi yang namanya beban, tidak ada lagi yang namanya prive ya. Kenapa? Karena itu semua sudah ditutup dan nilainya 0. Jadi yang masuk ke neraca saldo penutupan itu dari kas sampai ke modal saja, dari akun nomor 1 sampai ke akun nomor 3 saja. Ini buat apa Bunda? Ini kita harus bikin ini dibikin untuk saldo awal lagi di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Ini jadi saldo awal di periode berikutnya. Makanya kita harus menutup akun-akun yang tadi ya. Akun yang pertama pendapatan, beban, terus laba bersihnya ya, sama privilege-nya. Begitu. Selesai. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mempersiapkan untuk UTS-nya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan, serizkina ya. Saling mendoakanlah, ibu juga minta doanya dari kalian semua. Saling memaklumi dengan keadaan yang seperti ini. Segala upaya yang ibu bisa lakukan dengan media yang terbatas, ibu sudah usahakan. Semoga kalian berkenan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.